akan menjerumuskan kita. Nyatanya 71 tahun setelah beliau lahir, IKSP Kerasakti sudah bisa diterima ke seluruh penjuru tanah air bahkan mancanegara. Ini semangat toladan kita semuanya. Siaran langsung. Pak Prabowo pada saat mencalonkan bahkan sudah terpilih banyak gunjingan-gunjingan yang selalu mencari kelemahan beliau, tapi dia tetap tegar. Dia terima dengan hati lapang. Semuanya dia terima. Kalau nggak terima, mungkin seorang presiden begitu tahu mereka dibully terus, nggak susah untuk menyingkirkan mereka di bumi ini. Makanya Mbak Ketua Pemda jangan merasa istilahnya jangan ragu-ragu di dalam menatap ke depan untuk membangun IKSP Kerasakti yang ada di Kalimantan Timur. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Para ketua cabang, para pengurus Pemda, nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Untuk yang Muslim, panutan kita Rasulullah, orang yang begitu baiknya dan begitu mulianya, tapi masih ada orang-orang yang tidak suka, bahkan keluarga lapar. Tidak sukanya tidak hanya bully, tapi melempari dengan kotoran dan sebagainya, tapi dia tetap tegar di dalam memimpin umatnya. Makanya manusia dilahirkan oleh Allah ini tidak ada yang sempurna. Saya tadi sampaikan contoh Rasulullah yang menjadi panutan kita. Ya, ternyata banyak umat atau mungkin kaum yang tidak suka juga pada beliau. Nah, inilah kodrat. Ya, kodrat yang diberikan oleh Allah. Ini kebesaran dari Allah. Makanya namanya pemimpin nek gak disenangi itu berarti sukses. Berarti kita sukses. Pemimpin nek gak disenangi anggotanya berarti sukses. Karena dia mampu untuk memimpin dengan tangguh untuk menuju kebaikan. Orang itu kalau diajak baik, ya, apalagi jumlahnya banyak, yang satunya nurut, yang satunya nggak mau, yang satunya ikuti, yang satunya balik kanan. Itu adalah wajar. Jadi para ketua cabang yang baru dilantik, siaran langsung. Ya bro betul ya. Bro Pasir Samarinda. Pasir banyak cerita. Ya, Pasir banyak cerita yang masuk ke pusat. Luar biasa. Pasir pada saat belum bersatu, Kabupaten Pasir ini, kalau saya melihat data statistik yang ada, itu bisa mengesahkan di atas 100 orang. Yang kesahkan beda-beda. Tapi dalam kendali ketua cabang yang baru ini, jadikan satu Pasir. Kalau mungkin masih ada yang kesiksa ke sana kemari, datangi. Apa sebenarnya yang sudah diinginkan? Ajak bersama-sama bergabung untuk membangun Pasir. Karena kalau perguruan ini, ya, perguruan ini kalau sudah ada pemimpinnya, ada pemimpin yang lain, sing sakar dewi. Istilahnya kalau yang lagi tren matahari kembar, gak akan maju, gak akan dipandang. IKSP Kerasakti gak akan dipandang, karena pemimpinnya berjalan sendiri-sendiri, sehingga gak nampak. Tapi kalau jadi satu, sama. Seperti lidi, ketika satu dua gampang dipatahkan. Tapi kalau sudah saya satu ikat, siapa yang mampu mematahkan itu? Makanya tolong para ketua cabang Pro Pasir Samarinda, saudara dilantik di hari yang sangat sakral, tunjukkan. Dan pada saat ini saudara dilantik langsung oleh ketua umum. Saudara harus bisa menunjukkan prestasi saudara. Kalau nanti dalam waktu 1 tahun tidak bisa menunjukkan prestasi yang baik, akan kita evaluasi bersama dengan ketua Pemda. Nah, semangat. Pasir, saya ulang, para senior yang ada di sana, ayo diajak kumpul. Istilahnya tren sekarang ngopi bareng.
diajak ngopi, Mas, tolong ayo dibantu Mas. Kita bina adik-adik kita. Kalau jenengan nggak cocok dengan saya, oke lah nggak apa-apa. Tapi untuk IKS ini kan milik kita bersama. Ayo kita bangun bareng-bareng. Sama Ketua Pemda. Sekali tempo para ketua cabang ini harus diajak kumpul bersama. Minimal 1 tahun sekali. Syukur 4 bulan sekali itu akan lebih bagus. Sekarang dengan adanya media elektronik yang sangat canggih ini, kalau toh memang tidak bisa gabung langsung datang, bisa dengan cara virtual. Nah ini kan akhirnya informasi yang diberikan oleh perguruan kepada Pemda bisa nyambung ke cabang. Ya, jadi nggak usah segan-segan, ya, nggak usah. Dan dengan teman-teman nggak usah punya Nomor rasa, berapa? wah aku dikit-dikit nggak cocok dan lain sebagainya. Harus ya. Kita harus tetap jalan ke depan. Kalau kaitannya suka tidak suka itu sebenarnya persentasenya mungkin 0,0 berapa. Anggota yang ada di Kalimantan Timur katakan 1000. 10 orang gitu aja nggak senang, itu sudah menjadikan semuanya seakan-akan nggak senang. Padahal 9.990 itu suka. Motivasi kepada saudara-saudara ketua cabang, pengurus Sabah, ketua Pemda, pengurus Pemda. Pemda ini tidak hanya ketua. Di Pemda ini ada pengurus. Tidak berhasilnya Pemda Kalimantan Timur ini menjadi tanggung jawab semua pengurus yang ada, bukan ketuanya saja. Apa artinya seorang ketua tanpa didukung oleh pengurusnya? Makanya tolong. Jadi jangan sampai wah karena ketua Nenda semuanya punya peran. Kalau ketua mungkin kebijakan salah, tolong berikan masukan. Ada permasalahan di wilayah yang memang itu harus ditangani oleh advokasi umpamanya. Serahkan kepada advokasi. Jangan advokasi bilang kita nunggu perintah ketua. Tidak perlu. Bahasa perintah itu bahasa kolonial, bahasa masa lalu. Cuman sediko dawu. Apa mau saudara dikatakan seperti itu? Kan nggak mau kita. Sekarang ini kita kan sama. Mosok yo kok diperintah nek gak diperintah yang menengai. Yo kalau orang Jawa koyo apa itu? Kerbo yang dikasih polangan itu yang akhirnya juga ada kecut jalan, kalau enggak diam. Masa kita mau kayak kerbau? Enggak mau kan? Makanya jangan mau hanya diperintah. Tunjukkan inovasi masing-masing pengurus. Seni prestasi, didik adik-adik kita yang ada di bawah untuk menciptakan seni-seni yang bagus sekali. Jadi saya menarik sekali, makanya ini tak pakai, ya. Saya terharu sekali dengan tarian yang disampaikan, yang ditampilkan oleh saudara-saudara kita dari apa tadi? Dayak ya, dari suku Dayak, luar biasa. Ya luar biasa. Tariannya lemah gemulai, orangnya cantik-cantik. Makanya ini tak pakai. Nanti kalau saya pakai yang Samarinda, ini yang dilantik ada bro, ada pasir, iri nanti yang lainnya. Oh dipakai Samarinda, oh, saya dari pasir juga. Nek, cuman kayak gitu saya bisa bikin. Makanya yang tak pakai ini. Ini kan miliknya Kalimantan Timur juga ya. Nah, itu. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudara semua yang hadir di sini, mari kita gayung bersambut, kita bersama-sama membesarkan perguruan GSB Kerasakti yang sama-sama kita cintai ini. Insya Allah, ketika kita dengan ikhlas, tulus untuk membangun perguruan ini, insya Allah, Allah akan memberikan imbalan yang setimpal kepada saudara-saudara sekalian. Itu pasti. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada semua jajaran pengurus Pemda maupun cabang, lakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas saudara. Kalau saudara jadi dewan teknik, tahu di wilayah tempat latihan atau di cabang, melakukan suatu kegiatan latihan yang salah, ya bisa dilaporkan ke ketua. Ya, dewan teknik sudah punya hak untuk menegur mereka, membetulkan. Arep
betulkan saja, nunggu perintah dari ketua. Akhirnya nanti ketua akhirnya ketua disalahkan. Jadi itu adalah tanggung jawab saudara. Seni prestasi untuk mencapai prestasi puncak apa yang diharapkan oleh ketua Pemda, biar GSP Kerasakti bisa mewarnai dunia persilatan, utamanya di federasi INSI, ya tunjukkan prestasi-prestasi saudara. Tunjukkan prestasi saudara. Lapar. Dan yang terpenting juga yang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara pengurus Pemda maupun cabang, utamanya ketua. Saudara ketua Pemda, ketua cabang, biar didengarkan oleh semuanya. Atau dirungok. Biar didengarkan oleh para pengurusnya. Jangan suka bawa uang perguruan. Kas perguruan itu biar dibawa oleh bendahara, karena di kepengurusan ada bendaharanya. Kalau ketua masih suka bawa uang perguruan, tunggu tanggal mainnya, tidak akan lama lagi selesai. Suatu contoh, balik ke pasir lagi, karena saya ceritanya pasir ini kemarin sempat gemes juga saya dan pasir. Mereka ketua cabang yang dulu semangat sekali untuk membangun IKS yang ada di pasir, tapi karena mereka sedikit suka bawa uang perguruan, akhirnya lalai. Setelah lalai, berjalannya waktu, berakhirnya masa jabatan, akhirnya kebaikan mereka yang sudah mereka bangun 5 tahun atau 10 tahun yang lalu hilang. Kasihan kan? Kasihan. Kenapa? Dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkan semua keuangan yang ada, tidak bisa melaporkan kepada kita. Akhirnya semua hilang. Makanya saya berpesan kepada para ketua, gak usah bawa kas perguruan, serahkan kepada bendahara. Nek ketua butuh, minta untuk kepentingan perguruan. Jangan kepentingan-kepentingan yang lain minta, gak boleh. Bendahara juga harus kuat di dalam mengendalikan keuangan. Biarpun yang minta ketuanya, karena ini biasanya untuk alasan. Biarpun yang minta ketuanya, kalau kepentingannya tidak untuk kepentingan organisasi, gak usah diberikan. Nek ngewengkel ketuane laporan ke ketua Pemda. Nek minta ketua Pemda, bendahara Pemda laporan ke pusat, Pak Ketua Harian. Ya, laporan. Pak, ini gimana ini ketua Pemda ini? Bahasanya mau ada acara rekreasi untuk pribadi atau keluarganya minta uang kada. Gak boleh. Ya, jadi bendahara pun harus kenceng di dalam mengendalikan keuangan. Informasi terkait kegiatan serahkan kepada sekretaris. Ketua itu tinggal pegang remote-nya saja. Ya.